Assalamualaikum Bunda. Bunda dan keluarga, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Amin. Oh iya Bunda, kami masih berada di rumah orang tua nih. Ini sebetulnya nggak tepat hari ini ya Bunda ya. Jadi ini tuh video lanjutan dari videoku sebelumnya. Untuk Bunda yang mengikuti videoku pasti tahu banget deh kenapa aku ada di rumah orang tua. Jadi di videoku sebelumnya tuh kami mendokumentasikan ada acara syukuran kecil-kecilan gitu di rumah orang tua kami. Sebetulnya bukan karena abam dan kakak sepupunya ulang tahun aja sih Bunda. Jadi lebih ke syukuran keluarga, mensyukuri apa yang ada. Tapi karena di deket-deket tanggal itu abam dan kakak sepupunya ulang tahun, jadi Nin dan Abah membahagiakan mereka plus syukuran keluarga. Nah, tadi tuh kita lihat bareng-bareng ya Bunda. Di awal videoku, Abam lagi naik tangga ke atas sama Kakang tuh di depannya. Itu tuh sebetulnya mereka nggak jauh dari itu baru bangun, tapi karena dengar suara kakak-kakaknya di atas, jadi mereka langsung nyusul kakak-kakak sepupunya deh ke atas. Kalau aku mah di bawah aja main-main sama Dede Gembil ini. Lucu banget ya Bunda, Masya Allah. Tapi kalau misalkan anak-anakku tahu, mereka pasti deh pada ikut ke bawah. Karena anak-anakku tuh, nah ini udah ada abam kan. Anak-anakku tuh seneng banget main-main sama bayi. Pernah gini Bunda, suatu hari kami lagi jalan-jalan di mall dan abam tuh nggak mau lanjutin jalan-jalan di mallnya. Merod aja gitu, bahasa Sundanya merod Bunda. Nggak mau lanjutin jalan-jalan di mallnya itu tuh karena lihat bayi lagi di stroller dan lagi diajak ngobrol sama ibunya. Terus aja liatin bayi itu. Sampai akhirnya aku ajak abam untuk nyamperin bayi itu dan dadah-dadah ke bayinya. Baru abam mau lanjutin perjalanan. Mau lanjutin jalan-jalan di mallnya. Nah kalau sekarang ini kami lagi siap-siap mau jalan kemana coba Bunda. Untuk Bunda yang beberapa kali mengikuti videoku pasti dia udah hafal betul kalau udah waktunya perpisahan dengan kakak ipar kami karena mereka harus kembali ke Serang. Kami beberapa kali makan di tempat itu. Sambil Bunda semua mengikuti kegiatan kami hari ini, aku mau tanya deh, Bunda dan Ayah juga anak-anak mau pergi kemana weekend ini? Atau mau istirahat di rumah aja? Aku temenin ya sambil kita talk parenting. Gimana sih caranya biar anak nurut kalau kita suruh? Nah, di sini aku punya beberapa cara nih Bunda. Totalnya ada 13 cara yang mungkin nanti bisa Bunda praktekkan. Tapi, cara-cara ini akan lebih mudah dilakukan jika anak dalam kondisi yang baik-baik saja dan tidak ada faktor lain yang mempengaruhi. Yang pertama, sejajarkan pandangan kita dengan anak. Sebelum memberi arahan kepada anak, ada baiknya kita memperhatikan ini Bunda. Jadi jangan berdiri, usahakan Bunda berjongkok atau berlutut sehingga wajah kita sejajar dengan pandangan anak. Kenapa? Karena jika pandangan kita lebih tinggi daripada anak, ini akan memberi kesan lebih superior sehingga anak-anak juga akan menjadi reaktif. Yang kedua, sebutkan nama anak. Buka permintaan dengan menyebutkan nama agar anak menjadi lebih terpanggil. Selanjutnya yang ketiga, sampaikan dengan kalimat yang singkat ya Bunda, jangan terlalu panjang, tapi dapat dimengerti. Karena semakin panjang ocehan kita, akan semakin besar kemungkinan anak mengabaikan. Selanjutnya yang keempat, sampaikan dengan kalimat yang sederhana, agar anak lebih mudah memahami tentunya. Jadi misal, karena harus dengan kalimat yang singkat, Bunda hanya mengatakan rapikan kamarmu ya nak. Jelasnya itu penting. Kalau ada buku yang berserakan ya katakan, simpan lagi buku-buku ke rak buku ya nak. Atau mainan yang berserakan di kamar, katakan, rapikan lagi bekas mainmu dan masukkan lagi ke lemari tempat mainan ya nak. Dan lain-lain. Gitu Bunda. Selanjutnya yang kelima, minta anak untuk mengulangi. Nah, di sini jika anak tidak dapat mengulangi apa yang kita minta untuk dia lakukan, itu artinya arahan kita terlalu panjang
atau terlalu sulit untuk dia pahami. Kemudian yang keenam, buat penawaran yang tidak dapat ditolak. Nah, untuk menghindari konflik saat memberi perintah, Bunda dapat melakukan cara ini. Kita dapat memberikan penawaran yang tidak dapat mereka tolak. Misalnya, sekarang kakak mandi dulu ya, setelah itu lanjut main lagi. Selanjutnya yang ketujuh, gunakan kalimat positif. Nah, di vlog 1 jam pertamaku, ini udah pernah aku singgung sedikit ya Bunda, bahwa di alam bawah sadar anak-anak kita tuh nggak ada kata negasi, jadi lebih baik hindari kata jangan. Misalnya begini, hindari kalimat jangan diemut makannya, tapi lebih baik gunakan kalimat kunyah makannya, setelah itu ditelan ya nak. Gitu Bunda. Selanjutnya yang kedelapan, tambahkan kata Bunda ingin di depan kalimat permintaan Bunda kepada anak. Karena percaya deh Bun, sebetulnya anak-anak itu ingin selalu membuat orang tuanya senang, tapi mereka tidak suka diperintah. Jadi daripada mengatakan bereskan mainannya, lebih baik mengatakan Bunda ingin kamu membereskan mainannya ya nak, karena mainan yang berserakan akan membuat kaki kita sakit kalau terinjak dan akan membuat mainanmu juga menjadi rusak. Kemudian yang kesembilan, gunakan kata ketika, maka. Misalnya pada saat itu kita harus segera pergi, tapi anak-anak belum membereskan mainannya. Kita bisa mengatakan, ketika kamu sudah membereskan mainan, maka kita akan segera pergi ya nak. Selanjutnya yang ke-10, mengikutinya dulu. Ingat ya Bunda, bahwa anak-anak itu tidak suka diperintah. Jadi daripada mengatakan, stop bermain, waktunya makan. Lebih baik Bunda menghampiri anak dulu, katakan bahwa sebentar lagi waktunya makan. Bergabunglah sebentar dengan anak, dan sampaikan kembali permintaan Bunda. Kemudian yang ke-11, berikan pilihan. Agar anak merasa bahwa dirinya punya otoritas untuk memilih, Bunda dapat memberi mereka pilihan. Misalnya Bunda boleh memberi pilihan, kakak mau mandi sekarang atau 10 menit lagi? Atau kakak mau mandi dulu atau makan dulu? Tapi jangan katakan mau mandi sekarang atau nanti. Jadi hindari pertanyaan itu ya Bunda. Selanjutnya ke-12, hindari bertanya. Jadi, daripada Bunda meminta anak untuk melakukan sesuatu dengan bertanya dulu, misalnya, kakak mau nggak bantu Bunda sapu-sapu? Nah, lebih baik Bunda langsung katakan, kakak, tolong bantu Bunda sapu-sapu ya. Terakhir yang ke-13, tuliskan. Nah, ini untuk anak yang sudah bisa membaca ya Bunda. Kita bisa tinggalkan catatan lucu agar anak mengikutinya. Misalnya, tempelkan tulisan di meja belajar anak dengan kertas warna-warni yang berisi ucapan selamat pagi dan permintaan agar anak merapikan tempat tidurnya setelah bangun nanti. Good luck Bunda, lakukan dengan bijak ya. Terakhir dariku, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.